Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Hanan. NIM saya 2241103021145. Di sini saya akan memaparkan materi dengan judul Fungsi Hukum dalam Masyarakat guna memenuhi tugas individu mata kuliah pengantar ilmu hukum yang diberikan oleh Ibu dosen Fatni Erlina, SHI, MH. Outline pembahasan pada kali ini, yang pertama, institusi sosial dan hukum. Yang kedua, sistem sosial dan pengendalian sosial. Yang ketiga, hukum sebagai mekanisme pengintegrasian. Dan yang keempat, hukum dan rekayasa perubahan. Masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu institusi sosial dan hukum. Pengertian menurut para ahli. Yang pertama, Leopold von Weisse dan Becker, yaitu jaringan proses hubungan antar manusia dan antar kelompok yang berfungsi memelihara hubungan itu, beserta pola-polanya yang sesuai dengan minat kepentingan individu dan kelompoknya. Yang kedua, Robert Max-Ifor dan C.H. Page, prosedur atau tata cara yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia yang tergabung dalam suatu kelompok masyarakat. Yang ketiga, menurut Koncaraningrat, yaitu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas sosial untuk memenuhi kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir, menurut Surjono Sukanto, yaitu himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa institusi sosial adalah sistem sosial yang diciptakan melalui adat dan disesuaikan pada setiap daerah yang berfungsi untuk mengatur pola maupun serangkaian tata cara agar tercipta suatu hubungan bermasyarakat yang memiliki satu tujuan utama. Ciri institusi sosial. Yang pertama, stabilitas, yaitu kehadiran institusi hukum menimbulkan kemantapan dan keteraturan dalam usaha untuk mencari keadilan tersebut. Yang kedua, memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat. Yang ketiga, sebagai kerangka sosial untuk kebutuhan manusia tersebut, maka institusi menampilkan wujudnya dalam bentuk norma-norma. Yang terakhir, adanya jalinan antar institusi, di mana ada interaksi atau kaitan antar institusi yang satu dengan institusi yang lain di dalam masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Berikut institusi sosial dan hukum yang berada di Indonesia. Yang pertama yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang kedua, pengadilan. Yang ketiga, advokat. Yang keempat, Kejaksaan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, notaris. Masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu sistem sosial dan pengendalian sosial. Sistem sosial dapat diartikan sebagai serangkaian sub atau bagian dalam sistem yang saling berhubungan, berinteraksi, dan bergantung demi mencapai tujuan bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Adanya sistem sosial membawa konsekuensi bahwa aturan dan interaksi dalam masyarakat mempengaruhi organisasi atau tata tingkah laku seseorang. Pengertian tersebut mencakup segala proses, baik yang direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa masyarakat mematuhi kaidah-kaidah dan nilai sosial yang berlaku. Hal ini dapat dilakukan oleh siapa saja, yakni oleh individu terhadap individu lainnya, atau individu terhadap kelompok, atau kelompok terhadap kelompok lainnya, atau suatu kelompok terhadap individu. Tujuan pengendalian sosial yaitu untuk mencapai keadaan damai melalui keserasian atau kepastian dengan keadilan atau kesebandingan. Hukum sebagai pengendalian sosial atau disebut juga dengan social control masyarakat adalah di samping terjaminnya stabilitas, yaitu tidak adanya konflik yang mengganggu interaksi dan aktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosialnya. Juga adanya kepastian hukum, yaitu tegaknya keadilan bagi masyarakat. Hukum sebagai social control, social engineering, dan social welfare berperan aktif sebagai sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia yang menyimpang terhadap aturan hukum, sehingga hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap pelaku pelanggar. Pembahasan yang ketiga yaitu hukum sebagai mekanisme pengintegrasian.
Yang pertama, integrasi dilakukan oleh pengadilan dengan cara memproses masukan yang berasal dari subsistem atau subsistem lain menjadi keluaran. Menurut Profesor Dr. Surjono Sukanto, hukum sebagai alat untuk melaksanakan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat dan sarana untuk mewujudkan keadilan sosial baik lahir maupun batin serta menggerakkan pembangunan bagi masyarakat. Sebagai koordinator dalam mengkoordinasikan berbagai kepentingan-kepentingan yang berjalan sendiri-sendiri, bahkan yang mungkin bertentangan menjadi suatu hubungan yang tertib sehingga menjadi produktif bagi masyarakat tersebut. Hukum sebagai sarana untuk menertibkan masyarakat dan mengatur pergaulan hidup masyarakat, serta sarana untuk menyelesaikan sengketa atau pertikaian dalam masyarakat. Masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu hukum dan rekayasa perubahan. Di dunia ini, kehidupan masyarakat manapun mengalami perubahan, baik itu perubahan pesat ataupun lambat. Maka dari itu dibutuhkan adanya sebuah hukum dalam proses perubahan masyarakat yang dimanapun senantiasa terjadi. Apalagi dalam kondisi kemajuan yang menuntut perlunya perubahan-perubahan yang relatif cepat. Menurut Sacipto Raharjo, hukum sebagai sarana rekayasa sosial, inovasi, social engineering tidak saja digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan pada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan-kebiasaan yang dipandang tidak perlu lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru, dan sebagainya. Fungsi hukum sebagai rekayasa sosial yang semakin penting dalam era pembangunan adalah sebagai sarana pembangunan masyarakat. Dan yang terakhir, adanya hukum sebagai rekayasa sosial mencerminkan fungsi hukum sebagai sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari segala bentuk ancaman serta perbuatan yang membahayakan. Fungsi hukum ini dapat dinamakan dengan fungsi merealisasikan tujuan hukum.